Film diawali dengan memperlihatkan beberapa orang prajurit biasa yang ditugaskan Biro Pembasmi Siluman untuk mengawasi sebuah desa yang dicurigai akan muncul siluman pohon raksasa. Tapi setelah beberapa hari pun tidak menunjukkan hasil apa-apa, hingga akhirnya mereka memutuskan mundur untuk melapor. Namun, di tengah perjalanan pulang, ternyata desa mulai diserang oleh siluman pohon raksasa dan seorang pasukan rahasia Biro Pembasmi Siluman bernama Tang Feng pun tiba tanpa diketahui siapapun. Tang Feng ini dikenal jenius menggunakan kungfu mekanikal secara otodidak hingga dijuluki Raja Kungfu Mekanikal. Ia pun mulai menghabisi seluruh siluman pohon hingga saat prajurit biasa kembali datang karena kegaduhan yang terjadi, semua sudah selesai. Singkat cerita, pagi pun tiba dan Tang Feng melapor pada komandan bahwa misi yang diberikan telah berhasil. Hari itu, Tang Feng bisa bersantai sejenak bersama dua sahabatnya yang bernama Lu Yin, sesama pasukan rahasia, dan Luxi yang tak lain adalah penduduk desa yang sering membantu pasukan elit mencari informasi. Sejak kecil, Tang Feng hanya dekat dengan dua orang tersebut karena dulu seluruh keluarganya dibantai oleh klan bangsawan Gongsu yang menduga keluarganya Tang Feng menyembunyikan gulungan sihir untuk membangkitkan siluman raksasa. Padahal, setelah itu, tidak terdapat bukti gulungan berada pada keluarga Tang Feng. Saat sedang bersantai itulah, Lu Yin memberi sebuah pedang kuno yang ia dapat saat menjalankan misi kepada Tang Feng sebagai hadiah persahabatan. Tang Feng pun sangat senang dan sementara itu, di markas klan Gongsu yang dikenal sebagai klan bangsawan ahli kungfu mekanikal, di sana, sang ketua klan sedang mempersiapkan patung raksasa setengah siluman untuk membuatnya berkuasa. Tapi ada yang kurang, karena gulungan rahasia yang dulu diduga disembunyikan oleh keluarganya Tang Feng ternyata masih belum ditemukan. Suatu ketika, Lu Yin pergi terburu-buru untuk menuju ke markas klan bangsawan Gongsu. Disinilah baru terungkap bahwa Lu Yin sebenarnya berasal dari klan Gongsu yang sejak kecil tak setuju dengan kelakuan klannya hingga saat remaja. Ia kabur sambil membawa gulungan sihir yang tak sengaja ia temukan di sebuah kuil tua, lalu memutuskan untuk mengabdikan diri pada Biro Pembasmi Siluman. Oke, kali ini Lu Yin berencana memancing ketua klan Gongsu dengan gulungan sihir. Dan saat dipegang, ternyata gulungan itu adalah jebakan mekanikal yang telah ia siapkan hingga akhirnya Lu Yin berhasil menghajar kepala ketua klan yang rupanya itu hanyalah boneka. Sedangkan ketua klan sendiri sekarang sedang menemui Tang Feng yang diam-diam. Rupanya Tang Feng membuntuti Lu Yin, namun masuk lewat pintu berbeda. Hal itulah yang akhirnya dimanfaatkan ketua klan untuk mengadu domba Tang Feng dan Lu Yin dengan memancing Lu Yin berkata dan mengakui bahwa dirinya adalah anggota keluarga klan bangsawan Gongsu. Sehingga Tang Feng langsung emosi dan mengira Lu Yin terlibat dalam tragedi pembantaian keluarganya dahulu. Padahal Lu Yin tak ikut-ikutan, bahkan pergi dari klan Gongsu. Nah, di tengah pertarungan kedua sahabat tersebut, ketua klan memanfaatkan kesempatan untuk menghabisi keduanya dengan sihir mekanikal. Setelah berjuang sekian lama, akhirnya mereka berhasil menghentikan sihir mekanik tersebut dengan mengganjal kelemahannya. Tapi rupanya hal mengejutkan terjadi, boneka tanpa kepala tersebut masih bergerak menyerang hingga akhirnya Lu Yin mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Tang Feng dan menghancurkan boneka tersebut. Untung saat itu Lu Yin mengingat ada jalan keluar rahasia, hingga akhirnya sambil digendong, Tang Feng berjalan menjauh sambil mendengar cerita siapa Lu Yin sebenarnya. Mereka pun beristirahat setelah dirasa aman. Disitulah akhirnya Lu Yin memberitahu pada Tang Feng di mana letak gulungan sihir yang sebenarnya. Namun, rupanya itu juga adalah saat-saat terakhir Lu Yin bernafas alias meninggoy. Singkat cerita, sampailah Tang Feng yang juga membawa tubuh Lu Yin ke lokasi rahasia yang telah diberitahu tadi. Dan di sana sudah menunggu Luxi yang selama ini dipercaya memegang gulungan sihir lalu menyerahkannya pada Tang Feng. Tanpa buang waktu, Tang Feng langsung mempelajarinya. Namun saat baru membuka, tiba-tiba datang Luxi yang menggoda Tang Feng.
Tang Feng tentu tak tergoda dan merasa aneh saat menghindar. Dalam sekejap, sosok Luxi tersebut menyerap ilmu dari gulangan sihir lalu membakarnya. Luxi yang asli pun datang, dan yang palsu kabur, yang ternyata itu adalah sosok benih siluman pohon yang masih selamat. Ia pun langsung pergi dengan ajudannya menuju klan bangsawan Gongsu yang telah membuat patung raksasa, yang tadinya sebenarnya adalah untuk membantu klan tersebut meraih kekuasaan yang dipimpin oleh sang ketua sendiri. Tapi rupanya, ketua klan pun dimanfaatkan siluman pohon yang kali ini sudah menyerap gulungan sihir dan masuk ke dalam patung mekanikal dewa raksasa untuk mengaktifkan kekuatannya menggunakan gulungan sihir. Kedua ajudannya pun ikut senang dengan kebangkitan siluman pohon iblis dengan tubuh barunya. Tanpa waktu lama, pergerakan patung dewa mulai terasa di ibu kota hingga menyebabkan kekacauan luar biasa. Siluman tersebut menyerap manusia agar menjadi semakin kuat. Saat itu, penduduk kota tak bisa berbuat apa-apa termasuk Tang Feng dan rekan biru pembasmi iblis lainnya pun demikian. Hingga akhirnya muncul dua pasukan rahasia yang mampu memanggil roh raksasa untuk menghambat siluman tersebut. Nah, saat dua raksasa sibuk bertarung, Tang Feng dan Luxi diam-diam menaiki patung siluman raksasa dan masuk ke dalamnya. Saat di dalam, tentu saja mereka disambut oleh para benih iblis yang menyerang. Pada akhirnya, mereka terpaksa berpencar, namun sayangnya, selain Tang Feng, semua telah ditangkap oleh siluman pohon hingga akhirnya Tang Feng berhadapan langsung dengan inti energi siluman. Saat itulah, Tang Feng akhirnya menyadari bahwa dalam pedang pemberian Lu Yin terdapat mekanisme rahasia yang baru ia sadari sekarang. Di sini terdapat sihir mekanik yang langsung menggerakkan tubuh Tang Feng untuk mengeluarkan jurus penghancur siluman raksasa. So, pada akhirnya Luxi dan teman-teman kembali dan patung dewa iblis raksasa pun tumbang hingga kedamaian penduduk ibu kota mulai kembali. Dan singkat cerita, Tang Feng kembali menghadap komandan menyerahkan benih iblis siluman pohon yang telah ia tumbangkan. Di situ Tang Feng juga memohon untuk memberi tanda jasa penghormatan bagi Lu Yin yang telah banyak berkorban. Tapi rupanya komandan memberi lebih dari itu. Ya, rupanya Luxi diangkat menjadi pasukan rahasia pembasmi iblis menggantikan Lu Yin. Dan disitulah akhirnya terungkap bahwa Luxi adalah adik kandung dari Lu Yin. Namun disitulah juga tiba-tiba film pun berakhir. So, gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya. Dadah. Awal film kita langsung disambut dengan situasi peperangan sengit di perbatasan antara dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Yin dan Yao. Kerajaan Yin sebagai wakil dari kegelapan ingin menguasai dan menjajah seluruh daratan, sedangkan Kerajaan Yao ingin menjaga keseimbangan dan perdamaian. Kerajaan Yao dianugerahi dengan seorang jenderal bernama Jialing dengan kekuatan naga biru yang selama turun-temurun telah memilih keluarga Ling sebagai inangnya. Saat Jenderal Jialing mulai menerjang ke dalam peperangan, pasukan kerajaan Yin dengan mudah dihabisi olehnya. Strategi perisai pun diluncurkan untuk menghadapi para musuh pemanah. Namun keadaan mulai memburuk ketika pasukan elit kerajaan Yin mulai berpartisipasi. Seorang di antaranya mengeluarkan mantra untuk memanggil naga tanah super buas yang tanpa waktu lama mengobrak-abrik seluruh pasukan kerajaan Yao dan jumlahnya tak hanya satu.
Jenderal Jialing pun langsung mengeluarkan kekuatan naga birunya yang sedari awal masih dipendam hingga naga tanah pun dapat diladeninya baik satu-satu maupun sekaligus. Kekuatan Jialing semakin membuat naga tanah tak berkutik, tapi masalah belum selesai. Masih ada pasukan elit lain dengan kekuatan luar biasa, mulai dari ninja dengan gerakan super cepat hingga yang memiliki daya hancur luar biasa. Konsentrasi Jenderal Jialing harus terpecah karena ia pun langsung membantu pasukannya yang kerepotan. Namun hal itu dimanfaatkan oleh pasukan elit musuh yang dengan licik mencuri kesempatan hingga Jenderal Jialing tergigit oleh salah satu naga dengan parahnya dan terjatuh. Kondisi semakin memburuk. Jenderal merasakan sekarat dalam dirinya. Saat itu bertepatan dengan datangnya seorang prajurit tingkat bawah yang berusaha menolong bernama Liu. Nah, saat itulah tanpa pikir panjang Jialing langsung mentransfer inti kekuatan naga birunya ke dalam tubuh Liu, lalu dengan tegas menyuruhnya untuk segera ke ibu kota dan menemui adiknya yang bernama Jenderal Xuanling. Dengan berat hati dan kebingungan, Liu berusaha untuk menjalankan amanat penting yang diberikan oleh Jenderal Jialing. Ia pun segera berkuda dengan secepat mungkin menjauhi medan perang menuju ibu kota. Dan di tempat berbeda, alias di dalam istana kerajaan ibu kota, terlihat seorang wanita yang sedang berlatih dengan beberapa anak buahnya. Wanita berbadan kecil ini menyimpan kekuatan luar biasa hingga yang menyerangnya pun mental sana-sini. Ya, wanita itu adalah Xuanling, alias adik kandung dari Jenderal Jialing yang telah gugur di medan perang. Singkat cerita, pada suatu malam, Liu akhirnya telah sampai di ibu kota dan sedang melepas lelah dengan menyantap makanan. Namun tak lama kemudian, ia segera menyadari kedatangan Jenderal Xuanling yang sedang belusukan seorang diri hingga ibu kota pun terkenal aman karenanya. Tanpa basa-basi, Liu segera menjalankan amanatnya, memperkenalkan diri, lalu memberi bukti bahwa dirinya adalah orang yang memang diutus oleh Jenderal Jialing. Melihat hal itu, Xuanling segera mengajak Liu ke kediamannya. Di situ Xuanling segera melepas kekuatan naga biru dari dalam tubuh Liu yang ternyata berwujud seekor naga imut berwarna biru. Xuanling langsung hormat karena sejak zaman nenek moyangnya, keluarga Ling telah dipilih oleh sang naga biru. Liu hanya bisa bingung, lalu tak lama kemudian, sang naga tanpa diduga dengan sendirinya kembali masuk ke dalam tubuh Liu. Lalu Xuanling segera mengajak Liu ke ruang bawah tanah. Di situ Xuanling menjelaskan bahwa naga biru berwujud kecil karena ikut terluka saat kakaknya diserang dan sekarang masih dalam proses pemulihan. Selain itu, di ruang rahasia tersebut terdapat batu sakti yang biasa digunakan oleh keluarga Ling untuk memanggil naga biru keluar dari tubuh. Namun anehnya, saat itu dicoba kepada Liu, naga biru menolak keluar hingga Xuanling pun terkejut karena sepengetahuannya, dari generasi ke generasi naga biru hanya memilih keturunan keluarga Ling sebagai manusia yang dipercaya untuk memanfaatkan kekuatannya. Setelah itu Xuanling segera menyuruh Liu untuk beristirahat. Namun saat di kamar, Liu mencoba mengeluarkan sang naga dan ternyata berhasil dengan mudah. Mereka pun mencoba berkomunikasi satu sama lain walaupun terlihat Liu tak paham dengan gerak-gerik dan perkataan sang naga biru yang sebenarnya memendam kekuatan luar biasa sebagai kartu as dari kerajaan Yao selama ini. Sementara itu, keesokan harinya, terjadi perdebatan antara petinggi kerajaan Yao di hadapan sang kaisar. Ada kubu yang berpendapat agar kerajaan Yao berdamai saja karena Jenderal Jialing telah tiada. Sedangkan ada kubu yang ingin tetap berperang dengan kerajaan Yin karena memang kerajaan tersebut berambisi untuk menjajah para penduduk. Perdebatan terus terjadi hingga akhirnya Xuanling datang ke hadapan kaisar dan dengan percaya diri mengatakan bahwa walaupun kakaknya telah mati, namun sang naga biru telah memilih inang yang baru hingga kesempatan kerajaan Yao untuk menang masih sangatlah besar. Lalu kubu oposisinya pun menanyakan lebih detail siapa orang yang dipilih oleh naga biru. Tapi setelah Xuanling menjawab bahwa orangnya adalah prajurit bawahan bernama Liu, si pejabat pun sangat meremehkannya dan khawatir Liu justru akan mengacaukan segalanya karena keluarga Ling sendiri butuh latihan bertahun-tahun untuk bisa menggunakan kekuatan naga biru dengan maksimal. Tapi cara pandang sang kaisar berbeda. Ia justru mengizinkan Xuanling untuk mendampingi Liu ke medan perang di perbatasan. So, tanpa waktu lama, Xuanling segera mengajak Liu untuk berangkat.
Di perjalanan yang nantinya tak sebentar, Xuanling juga berkata akan melatih Liu semaksimal mungkin agar dirinya dapat menggunakan kekuatan naga biru. Malam itu perjalanan dimulai dan singkat cerita, rombongan yang berisi Liu dan Xuanling beserta dua pengawalnya memutuskan beristirahat di tengah hutan belantara hingga esok pagi pun tiba. Disitulah Xuanling mulai melatih Liu hingga perlahan tapi pasti, kekuatan mulai terlihat walaupun kegagalan tetap terjadi. Pelatihan terus dilakukan hingga malam pun tiba dan akhirnya Xuanling memperbolehkan Liu untuk beristirahat. Keesokan harinya, petualangan dilanjutkan dan tanpa terasa mereka tiba di sebuah rumah tua yang terbengkalai, lalu menjadikannya sebagai tempat untuk beristirahat. Saat semua sedang tertidur, Liu justru berada di dekat Xuanling sambil cengengesan mengagumi kecantikan wanita di depannya. Lalu Xuanling pun terbangun. Melihat Liu cengar-cengir, Xuanling langsung aja mengajaknya untuk melanjutkan latihan. Namun hal tak terduga terjadi, di mana 3 pasukan elit kerajaan Yin berhasil melacak dan menemukan mereka, hingga pertarungan sengit terjadi walaupun sang ketua pasukan elit tak hadir saat itu. Salah satu pasukan elit yang bertarung dengan Liu mengeluarkan teknik penyerap sukma yang mana langsung membuat Liu tak berdaya. Untungnya saat itu salah satu pengawal menolongnya, namun harus dibayar dengan nyawa yang hilang. Sementara itu, Xuanling berhasil menghabisi si ninja. Namun salah satu pengawal lainnya pun berhasil dikalahkan. Melihat hal itu, Xuanling segera menghabisi musuh dengan jurus pedang kilau biru ciri khas keluarga Ling. So, sekarang hanya tersisa Liu dan Xuanling. Tak lama kemudian, Liu pun pingsan tak sadarkan diri hingga setelah beberapa saat ia kembali terbangun sambil panik ketakutan melihat teman-temannya yang telah gugur. Nah, disitulah terjadi percekcokan, di mana Liu mengajak Xuanling untuk mundur saja karena dirinya pun tak yakin dapat mengalahkan kerajaan Yin dengan kondisi yang belum matang dalam menguasai kekuatan naga biru. Tapi Xuanling justru marah karena menganggap Liu menyanyiakan kepercayaan yang telah diberikan Jenderal Jialing alias kakak Xuanling sendiri, sekaligus tak menganggap pengorbanan para pengawal yang sudah mengorbankan nyawa demi keselamatan Liu. Namun di tengah perdebatan tiba-tiba Xuanling pingsan yang ternyata ia sempat terkena luka sayatan yang cukup dalam hingga Liu pun merawatnya dan esok paginya Liu juga telah selesai mengubur teman-temannya yang telah gugur bertarung demi melindunginya. Hari pun berlalu hingga malam tiba di mana Xuanling dan Liu terlihat sudah membaik, lalu mereka mulai bicara dari hati ke hati. Di situ Xuanling sudah berhenti memaksa Liu untuk bertarung dan menguasai kekuatan naga biru walaupun naga biru sendiri yang telah memilihnya. Saat mendengar hal itu Liu senang karena akhirnya Xuanling mengerti. Namun Liu juga merasa sedih saat mengingat perjalanan serta perjuangan yang telah mereka lalui bersama hingga singkat waktu pagi pun tiba. Dan Liu baru sadar kalau ternyata Xuanling sudah pergi. Seketika Liu langsung paham kemana perginya Xuanling yang sudah pasti adik sang jenderal tersebut akan menuju ke wilayah perbatasan yang kini telah dikuasai dan dijaga oleh ketua pasukan elit kerajaan Yin. Hingga akhirnya, sang ketua pasukan elit pun datang membuat pertarungan semakin menegangkan. Dengan demikian, sang ketua langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya menjadi raksasa dengan daya hancur yang luar biasa. Xuanling mulai terpojok hingga akhirnya Liu datang membantu. Tapi dengan mudah mereka berdua dipentalkan oleh sang ketua. Xuanling yang lebih terlatih segera bangkit menerjang. Namun tanpa disangka sang ketua mengubah ukuran badannya hingga membuat Xuanling tertipu dan tertusuk hingga tak tertolong. Liu hanya bisa diam terkejut. Setelah itu dengan kejamnya sang ketua memanggil seekor naga tanah dan memberikan tubuh Xuanling untuk disantap. Nah, disitulah kesabaran Liu mulai habis.
yang mana tanpa disadari, ia mengamuk dan menggunakan kekuatan naga biru secara penuh hingga ia terbang menembus langit, membentuk rasi bintang naga, lalu kembali ke bumi dengan transformasi full power naga biru dengan kekuatan yang bahkan jauh melebihi Jenderal Jialing sebelumnya. Merasa dirinya terpojok, sang ketua segera memanggil naga tanah dengan kekuatan penuh dan bergabung ke dalamnya hingga menjadi monster yang lebih mengerikan, dan pertarungan menegangkan pun tak terhindarkan. Ya, pada akhirnya, Liu yang sudah terlalu kuat tetap dapat mengalahkan musuhnya walau apapun usaha yang telah dilakukan oleh sang ketua pasukan elit kerajaan Yin. Dengan demikian, peperangan di perbatasan dimenangkan oleh kerajaan Yao yang dipastikan akan tetap berjaya. Lalu perdamaian pun terjaga, dan Liu segera menggendong Xuanling untuk dibawa ke ibu kota. Dan tiba-tiba, film pun berakhir. So, gimana menurut kalian nih? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya. Bye!